Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ID Berbagi, channel perbaikan alat elektro dan elektronik bagi pemula sama seperti saya. Teman-teman, kali ini saya kedatangan kipas angin teman-teman ya. Kipas angin yang katanya tidak hidup lagi atau tidak bisa berfungsi lagi. Jadi ceritanya nih teman-teman, kipas angin ini sempat coba diperbaiki oleh pemiliknya, namun teman saya sendiri teman-teman, dan saat diperbaiki dia bingung masang bautnya dan tidak bisa masang kembali, dan kipas ini yang tadinya berdengung, ada suara dengung, dan sekarang tidak dengung teman-teman. Tapi saya belum coba, ayo kita tes dulu sama-sama dan kita perbaiki. Semoga kita bisa memperbaiki dan kipas angin ini berfungsi lagi dengan normal ya, dengan normal teman-teman. Oke, semangat. Ini kipas angin merek Miyako teman-teman ya, yang katanya sudah tidak bisa berputar sama sekali teman-teman. Coba kita copkan teman-teman, dan kita periksa apakah kipas ini berputar teman-teman. Saya copkan dulu ke listrik, sudah, dan kita coba atur speednya teman-teman. Ini masih 0. Coba kita putar 1, 2, dan tidak ada kehidupan sama sekali teman-teman ya. Mati total ini teman-teman. Ayo kita bongkar ya. Nah ini teman-teman, kita buka dari sampingnya ini, ada penutupnya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, perlu dipegang ya, sampai loncat nih, karena dia ngeper teman-teman. Masangnya mungkin kurang pas juga atau bagaimana. Ini teman-teman, karena sudah rusaknya mati total, kita mesti periksa ke dalam, dan kita buka nih teman-teman ya. Ada, wah ini sesak sekali teman-teman ya, ini sesak banget teman-teman. Ada kemungkinan waktu dibongkar nih saat sesak masih hidup teman-teman ya, namun entah bagaimana akhirnya kipas ini mati total teman-teman. Kita periksa saja, semoga kita bisa memperbaikinya teman-teman ya. Kemudian ini ada penguncinya teman-teman, putar saja ke kiri berlawanan jarum jam ya, tarik saja. Ada beberapa baut di depannya teman-teman, kita balikkan saja dia. Ada 4 baut. Iya, kita cabut. Iya, kemudian kita buka lagi baut belakang tuh teman-teman, ada bautnya. Dan kita keluarkan. Nah, bisa teman-teman ya. Oke, dan ini sudah saya buka. Ini maksudnya teman-teman, ada klip ini teman-teman, jadi dia ini menjepit, mengunci ya, kiri kanan ini mengunci ya. Diangkat dulu baru ditarik dua-duanya, nanti gampang, yang penting sudah keluar. Bersihkan saja dulu karena kotornya teman-teman, untuk memudahkan kita bekerja. Berinya nyaman ya, biar tidak terlalu berdebu. Kotor sekali teman-teman. Jadi untuk mengatasi kipas macet begini teman-teman jangan ragu. Teman-teman ambil palu dan pukul saja bodinya sambil teman-teman rasakan apakah dia udah kembali normal gitu. Coba sabun sambil saya wah ini macet teman-teman, memang keras teman-teman. Saya ukur di kabel tidak ada yang menyambung teman-teman, jadi kemungkinan putus di dalam teman-teman ya. Di dalam ini biasanya ada termofuse. Coba kita bongkar saja dulu.
Jadi saya akan buka saja baut-bautnya ini. Kita preteli dulu satu-satu teman-teman. Sudah teman-teman. Nah, saya putuskan saja dan nanti saya sambung lagi. Sini saja saya putus. Nah, oke. Ya. Oke. Dan sudah terbuka. Sekarang kita tarik pelan-pelan teman-teman. Bosingnya ini lengket. Ya, akhirnya keluar juga teman-teman. Ini miring mungkin teman-teman ya. Perlu kita minyaki. Ini biasanya miring dan keras teman-teman. Sediakan WD saja. Tidak perlu banyak-banyak. Coba teman-teman semprot sekitarnya juga ini supaya tidak terlalu keras, supaya dia agak fleksibel. Ya, gitu saja. Oke, ambil teman-teman pulir-pulirkan. Pulir-pulirkan itu apa teman-teman? Masukkan obeng begini, teman-teman, ukit-ukitkan sedikit-sedikit kiri kanan, atas bawah, kiri kanan gitu ya. Sambil nanti ya cari yang agak pas sedikit, pasnya agak besar. Ya, semprot lagi teman-teman. Ya, teman-teman, engkol saja. Jika nanti dia sudah makin melunak teman-teman, dia karena kayak bola begitu, kayak bola teman-teman ya, tinggal teman-teman putar-putar saja. Jika dia sudah mulai melunak, sudah bagus teman-teman, tidak perlu lunak sekali, yang penting dia agak melonggar di sini teman-teman ya. Yang penting sudah agak melunak, cukup ya teman-teman ya. Kita bersihkan saja teman-teman, kotor sekali. Sudah cukup bersih. Kita lihat sebelahnya. Hati-hati betul ini teman-teman, spoolnya jangan sampai putus. Pelan-pelan teman-teman, kalau bisa teman-teman keluarkan. Nah, jauh lebih aman teman-teman, jadi spoolnya tidak terganggu. Nah, biarkan saja begitu. Sekarang kita urus ini teman-teman, yang macet ini. Teman-teman keluarkan saja ya. Nah, ini mumpung asnya masih nempel, kita semprot saja teman-teman. Itu saya semprot pakai WD lagi teman-teman, dan sambil sedikit saya putar-putarkan karena ini macet teman-teman ya. Dan lengket banget memang. Saya akan coba lumuri dulu dengan WD teman-teman beberapa saat ya, biar dia menyerap masuk. Oke, kita biarkan dulu beberapa saat biar dia betul-betul menyerap ke dalam, terserap ke dalam ya. Sambil nanti kita coba putar-putarkan. Karena ini pastinya panas teman-temannya, dan dia lengket si cairan tadi yang saya bilang ada semacam
oli atau stempet itu menyatu dengan as dan bosnya itu teman-teman di lubang bos tadi. Nah, akhirnya keluar teman-teman, akhirnya keluar, dan ini yang biasa lengket itu teman-teman, nempel dia. Nah, sudah keluar gini sudah aman teman-teman, tinggal kita puir-puirkan itu apa sih teman-teman. Nah, begitulah teman-teman ya, kita putar-putarkan ya, kasih WD lagi seperti tadi teman-teman. Kemudian teman-teman engkol lagi. Kalau sudah agak melunak, teman-teman bisa pasangkan kembali. Sambil sekarang kita sudah bongkar teman-teman, kita bersihkan saja ya, ini kotor banget. Ini teman-teman ya, dia sampai menghitam, itu lengket teman-teman, karena ada cairan yang di sana, dia lengket. Ada semacam stempet gitu teman-teman yang menempel, kena panas dan melengket teman-teman. Oke, sudah begini cukup. Kita bersihkan lagi lubangnya itu dari kotoran teman-teman. Lubang asnya itu dibersihkan teman-teman ya. Jadi bersihkan sampai bersih teman-teman kayak gitu. Kemudian ini juga nanti kita bersihkan agar posisi as akan licin di sana teman-teman ya. Nah, udah muter teman-teman ya, sudah ringan. Sekarang kita tes yang sebelahnya. Di sini sudah ringan juga. Ini masih agak sesak-sesak teman-teman, masih agak seret-seret. Kita bersihkan lagi, jangan sampai ada kotoran sedikit pun yang ganjal ya. Tiup saja pakai kompresor alami teman-teman. Masih lagi sedikit, sambil teman-teman gosok saja pakai lap atau apapun teman-teman ya. Pakai lap kain saja juga udah bagus, jadi biar kotoran-kotoran yang selama ini mengeras di asnya itu lepas. Pakai tisu pun boleh. Setelah itu teman-teman lumuri lagi dengan WD ya. Sudah hilang kuning-kuningnya teman-teman, lumuri lagi dengan WD, dan kita tes lagi. Tadi masuknya seret, sekarang apakah sudah tidak seret? Udah langsung teman-teman ya, dan sudah berputar dengan ringan. Oke teman-teman, jadi gitu saja teman-teman ya. Oke, kipas sudah akan berfungsi lagi dengan normal. Sudah gampang sekali ya teman-teman ya. Nah, sudah mudah sekali ya. Dan begitu saja. Dan sekarang kita mulai periksa thermofishnya teman-teman. Jadi thermofishnya itu ada di kabel hitam bisa teman-teman. Kalau di sini kabelnya warna coklat teman-teman ya. Iya hitam, kabel hitam ini teman-teman. Dan ini itu apa teman-teman, keras, ini keras banget. Saya agak takut untuk memeriksanya karena takut kabelnya putus nih teman-teman. Keras banget, sudah mengeras banget teman-teman ya. Dan thermofishnya biasanya di sini teman-teman. Nah, sudah kita lepaskan. Keras banget teman-teman. Nah itu dia teman-teman, kelihatan teman-teman.
termofusnya ya, sudah terlihat. Aduh, yang sampai putus teman-teman. Nah, ini dia termofusnya teman-teman, sudah terlihat. Dia nyambung dari kabel hitam ini teman-teman dan nyambung ke sini. Jangan sampai kabel-kabel yang lain ini putus teman-teman ya, karena dia sudah lengket dengan selongsong ini, selongsong bakar yang ada ini sudah menyatu teman-teman. Nanti saya harus pelan-pelan untuk membukanya. Sudah terlihat sedikit teman-teman, ada tampak ujungnya itu ya. Jadi ini alatnya itu yang putus teman-teman, itu yang sedang saya usahakan untuk melepasnya. Nah, ini alatnya itu sudah tidak tampak berapa derajatnya. Jadi teman-teman bisa gantikan dengan 130 atau 135 teman-teman ya. Lalu potong, bisa terlalu panjang. Nanti teman-teman solder ya. Saya akan solder ini. Oke teman-teman, coba kita ukur apakah sudah menyambung. Jadi kabel yang ini sama kabel coklatnya, oke, itu nyambung teman-teman ya. Kita ikat dulu ya ini kabel spoolnya ini teman-teman, biar tidak mudah putus nantinya. Oke, cukup begitu. Oke, sudah, dan kita masukkan kembali. Jadi kabel kecilnya aman teman-teman ya. Kita ukur dulu, pastikan lagi untuk sebelum kita masukkan. Masih nyambung teman-teman ya, masih menyambung. Dan pastikan ke bodinya apakah ada kontak bodi. Jangan sampai kontak bodi teman-teman ya, tidak ada kontak bodi ya. Oke, aman. Baru kita masukkan. Oke, dan kita bautkan. Dan kita bautkan dulu teman-teman. Ya, baru kita sedikit pukul-pukul teman-teman. Satu sisi pun tidak apa-apa, sambil kita rasakan dinamonya teman-teman. Ya gitu teman-teman, sudah mulai agak lancar. Balikkan begitu teman-teman. Iya teman-teman, sudah lebih lancar ya. Nah ya, kita kencangkan lagi, baru kencangkan lagi bautnya. Usahakan kencangkannya berlawanan arah teman-teman. Baut yang dikencangkan yang saling berhadapan, sebelah sini dan sebelah sana gitu teman-teman. Disilang-silang saja biar gigitnya rapat teman-teman ya, dan imbang. Oke, kita putarkan lagi, balikkan lagi sambil kita putarkan. Sudah lebih lancar. Iya teman-teman, lancar ya, ini sudah lancar nih. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut,
Kita ukur lagi kabelnya apakah masih nyambung. Saya kaget juga kenapa kok setelah saya pasang ternyata putus teman-teman. Dari barunya udah putus teman-teman. Ini belum diapa-apain udah putus. Terpaksa tadi saya bongkar lagi, cuman tidak saya videokan menghemat waktu. Oke, normal teman-teman. Sekarang kita tes pakai listrik ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah berputar. Ini harus saya tarik dulu supaya tidak ikut mutar. Nah teman-teman, sudah mutar ya. Nah kita tes teman-teman. Nah ya teman-teman, oke, normal teman-teman ya. Teman-teman, kita pasang lagi ya. Oke, sekarang kita tes teman-teman. Hidupkan listrik. Dan sekarang saya hidupkan 1. Oke teman-teman, berputar sudah kipasnya teman-teman ya. Saja. Baiklah teman-teman, itu tadi perbaikan kipas angin merek Miyako yang 2 keluhan ternyata teman-teman ya. Bukan saja mati total, tapi selain mati dia juga seret, asnya itu sesak teman-teman, sehingga kipas tidak bisa berputar dengan baik. Dan sekarang sudah berfungsi dengan normal kembali. Terima kasih teman-teman sudah menonton atau sudah mengikuti perkembangan channel ini. Channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula sama seperti saya teman-teman. Ikuti terus teman-teman di pengalaman berikutnya, tentunya tetap di channel ini, dan mohon dukungannya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Silahkan bagi video ini buat teman-teman di luar sana yang membutuhkan. Terima kasih dan bye.